Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang kisi-kisi atau bocoran soal PPS 2024. Namun sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Soal nomor 1. Negara yang tidak menerima pengaruh secara dominan dari negara yang berada di sekitarnya meskipun saling berdekatan disebut negara. A. Daratan. B. Possibilities. C. Determinis. D. Kepulauan. E. Probabilities. Jawabannya adalah B. Soal nomor 2. Tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan hal tersebut, yang merupakan tujuan eksternal wawasan Nusantara adalah A. Mengembangkan suatu kerjasama dengan negara-negara maju saja. B. Mewujudkan nasionalisme dengan menjunjung tinggi kepentingan golongan. C. Mengembangkan kerjasama dengan menjunjung tinggi kepentingan nasional. D. Menjamin perwujudan kesatuan persatuan segenap aspek kehidupan nasional. E. Terjaminnya kepentingan nasional dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Asas wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa keberanian berpikir, berkata dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar biarpun realita dan ketentuan itu pahit dan kurang enak didengar, adalah A. Keadilan. B. Kejujuran. C. Solidaritas. D. Kerjasama. E. Kesetiaan. Jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Ketentuan atau kaidah yang harus dipatuh, ditaati, dipelihara dan diciptakan demi tetap taat atau setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah A. Asas wawasan Nusantara. B. Fungsi wawasan Nusantara. C. Hakikat wawasan Nusantara. D. Pengertian wawasan Nusantara. E. Pentingnya wawasan Nusantara. Jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Perhatikan aspek wawasan Nusantara berikut. 1. Geografi. 2. Ideologi. 3. Kekayaan alam. 4. Sosial budaya. 5. Pertahanan keamanan. Berdasarkan aspek wawasan Nusantara di atas, yang merupakan aspek sosial wawasan Nusantara ditandai oleh nomor A. 1,2 dan 3, B. 1,3 dan 5, C. 1, 4 dan 5, D. 2, 4 dan 5, E. 3, 4 dan 5. Jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Pada hakikat wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan A. Iklim penyelenggaraan pemerintahan negara yang sehat dan dinamis. B. Penghormatan atas bentuk kebinekaan sebagai karunia Sang Pencipta. C. Tatanan ekonomi yang menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. D. Kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang harmonis dan tenggang rasa. E. Kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang dapat membentuk sikap bela negara. Jawabannya adalah A. Soal nomor 7. Reboisasi merupakan salah satu upaya dalam menghijaukan kembali hutan yang gundul. Dalam pemahaman saya sebagai warga negara, upaya ini merupakan salah satu wawasan kebangsaan dalam bidang A. Kekayaan alam. B. Sosial dan budaya. C. Kemampuan penduduk. D. Pertahanan dan keamanan. E. Posisi silang negara Indonesia. Jawabannya adalah A. Soal nomor 8. Banyak perilaku yang mengancam keamanan dan keselamatan warga baik di tempat umum maupun di rumah pribadi. Untuk mengurangi peristiwa tersebut, maka kesadaran yang harusnya dibina adalah A. Memberi pelatihan bela diri. B. Mempersenjatai diri sendiri. C. Menaati hukum dan hak asasi manusia. D. Menghormati tata krama bermasyarakat. E. Menghayati peran pekerjaan masing-masing. Jawabannya adalah C. Soal nomor 9. Salah satu implementasi dari wawasan Nusantara adalah setiap warga negara memiliki kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, warga negara harus terlebih dahulu memiliki rasa cinta kepada tanah air, dan dapat dengan mudah menciptakan persatuan dan kesatuan. Pernyataan di atas sesuai dengan konsep utama dalam wawasan Nusantara merupakan konsep A. Patriotisme bangsa. B. Cara pandang bangsa. C. Bangga terhadap bangsa. D. Kewajiban warga negara. E. Persatuan dan kesatuan bangsa. Jawabannya adalah E. Soal nomor 10. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, serta kebutuhan hidup sehari-hari tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Implementasi dari pernyataan tersebut yaitu
A. Pembangunan yang merata dengan meniadakan perbedaan antar wilayah. B. Terselenggaranya kehidupan politik yang stabil di seluruh wilayah Indonesia. C. Operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok rakyat. D. Penguasaan cabang produksi yang penting bagi negara yang penting lewat BUMN. E. Operasi keamanan dalam rangka penegakan hukum yang berlaku di masyarakat. Jawabannya adalah A. Soal nomor 11. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak dalam menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh. Yang merupakan implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial budaya adalah A. Menjiwai setiap perundangan-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. B. Terciptanya iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, yang nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya. C. Terciptanya tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata dan adil. D. Menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. E. Menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Jawabannya adalah E. Soal nomor 12. Gerakan memisahkan diri dalam negara berbineka seperti Indonesia. Hal ini merupakan A. Selama bukan daerah saya biarkan saja. B. Wajar bila sudah mampu mengurus dan membesarkan daerahnya sendiri. C. Tidak dapat ditolerir karena Indonesia berkomitmen dalam negara kesatuan. D. Keinginan yang muncul karena merasa diperlakukan berbeda dari daerah lain. E. Ujian untuk seluruh bangsa agar mampu bersikap toleran dan bijak dalam perbedaan. Jawabannya adalah E. Soal nomor 13. Berbagi upaya penangkapan kelompok yang dianggap radikal oleh aparat kepolisian merupakan A. Peristiwa tersebut tidak perlu diungkit lagi. B. Upaya meminimalisasi orang yang berniat meneror masyarakat. C. Menyadarkan masyarakat lebih susah sehingga penangkapan lebih efektif. D. Kecurigaan yang berlebihan karena belum tentu mereka akan meneror. E. Pencegahan. Namun pengawasan dan wajib lapor kegiatan itu lebih baik. Jawabannya adalah E. Soal nomor 14. Ketidakpahaman atas perbedaan budaya dan agama dapat menimbulkan berbagai hal. Bagi saya perbedaan merupakan A. Hal wajar. B. Beda saja. C. Perpecahan. D. Karunia Tuhan YME. E. Tidak akan pernah sama. Jawabannya adalah D. Soal nomor 15. Pada zaman kolonial Belanda penggolongan masyarakat Indonesia terbagi atas pribumi, Eropa, dan Timur Asing. Bagi saya penggolongan kelompok masyarakat ini A. Masalah ini tidak untuk dibesar-besarkan. B. Wajar karena pemerintah kolonial ingin memecah belah bangsa Indonesia. C. Menjadi pembelajaran untuk bangsa Indonesia untuk tidak melakukan rasisme. D. Diperangi karena membuat bangsa Indonesia semakin tidak memahami arti bangsa. E. Penggolongan tersebut untuk memudahkan pembuatan identitas kartu tanda penduduk. Jawabannya adalah C. Soal nomor 16. Tra. Bangsa, keturunan, serta adat istiadat yang berbeda di negara Indonesia. Keadaan ini merupakan A. Tidak pernah ada keturunan asing di negara kita. B. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang harus ditelusuri lagi. C. Percampuran berbagai suku bangsa di dunia yang datang ke Indonesia. D. Kekayaan bangsa karena terjadi proses berkelompok yang santun dan toleran. E. Berhasilnya pernikahan antar suku bangsa yang ada di dunia terkumpul di Indonesia. Jawabannya adalah D. Soal nomor 17. Ketika kita berada pada lingkungan yang berbeda dengan adat istiadat kita, hal berikut ini akan saya lakukan. A. Biasa saja seolah saya tidak berada di sana. B. Mengambil semua budaya yang baru itu menjadi kepribadian saya. C. Sampai saat ini tidak ada lingkungan yang memiliki perbedaan adat istiadat. D. Menghormati dan menjaga perbedaan namun tetap memiliki jati diri sendiri. E. Hal yang sesuai dengan budaya saya akan diambil dan menentang jika berbeda. Jawabannya adalah D. Soal nomor 18. Warga masyarakat yang berada di perbatasan dengan negara Malaysia mengancam akan menurunkan bendera merah putih. Bagi saya hal ini adalah A. Wajar karena pemerintah telah menelantarkan mereka. B. Harus diperangi karena dapat menimbulkan perpecahan. C. Masalah ini terlalu dibesar-besarkan oleh media massa. D. Adanya upaya provokasi dari negara tetangga untuk memisahkan diri. E. Meminta perhatian pada pemerintah untuk memperbaiki sesuai kemampuan. Jawabannya adalah E.
Soal nomor 19. Apabila terdapat pangkalan militer negara lain yang berada di Indonesia, keadaan ini merupakan A. Pertanda tantangan perang untuk bangsa Indonesia. B. Kebutuhan untuk sebuah negara yang rawan terorisme. C. Tidak pernah ada pangkalan militer asing di negara kita. D. Indonesia menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. E. Diizinkan pemerintah sebagai bentuk kerjasama fakta pertahanan. Jawabannya adalah E. Soal nomor 20. Negara sangat proaktif dalam memberantas penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan pemuda dan pelajar. Hal ini merupakan A. Tugas negara untuk menyelamatkan generasi. B. Program kerja pemerintah sesuai standar internasional. C. Pemuda maupun pelajar tidak mungkin terlibat narkoba. D. Penyalahgunaan narkoba banyak dilakukan pemuda dan pelajar. E. Upaya pertahanan kelangsungan negara melalui generasi sehat. Jawabannya adalah E. Sekian informasi dari saya. Jangan lupa nonton part selanjutnya.